Jikalau benar-benar dia dapat mengerti dan dia dapat merenungkan, dia mengerti dan dia merenungkan, dia meresponi akan kematian, kebangkitan, bahkan naik Yesus ke surga dan pencurahan Roh Kudus, itu merupakan sebuah rangkaian. Satu rangkaian yang kita harus beriman kepada itu, kehidupan Yesus. Mengapa harus Yesus? Inilah yang diperdebatkan oleh orang-orang Muslim antara tokoh-tokoh gereja. Kenapa harus kita beriman kepada kehidupan Yesus? Sejak ia lahir, ia kehidupannya, bahkan ia mati, ia bangkit, bahkan dia naik ke surga dan curahkan Roh Kudus. Itu merupakan satu rangkaian untuk orang-orang percaya dapat beriman kepada hal tersebut. Celakalah bagi orang-orang percaya, celakalah bagi kita apabila kita menjalani ibadah seperti ini. Celakalah bagi kehidupan kita jikalau kita beribadah memperingati hari kenaikan, tapi kita tidak menangkap makna yang terkandung di dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Makna yang terkandung di dalam kenaikan Tuhan Yesus itulah, kenaikan Tuhan Yesus itu sesungguhnya bukan akhir daripada penyelamatan karyanya, yang merupakan akhir daripada keselamatan, yang merupakan akhir daripada pekerjaan Allah di dunia ini, yaitu dari kehidupannya, kematian, kebangkitannya. Itu merupakan akhir karya keselamatan. Tetapi awal daripada keselamatan sesungguhnya terletak kepada kenaikan Tuhan Yesus dan pencurahan Roh Kudusnya. Itu adalah merupakan awal keselamatan yang kita harus raih. Jadi jangan anggap remeh hari kenaikan. Dan orang bermain-main tidak tahu hari ini hari apa. Hanya tahu pasca Natal, hari kenaikan orang abaikan. Ini menjadi suatu persoalan yang betul-betul yang berat. Maka itu kehidupan orang-orang percaya, kita percaya bahwa Yesus Allah yang telah naik ke surga, dan dia menjanjikan engkau pulang, jangan engkau menganga melihat Yesus terangkat ke surga. Hanya menganga, menghayal tentang saya mati nanti masuk surga, saya mati nanti masuk surga, tapi tidak ada yang dia lakukan. Jadi kehidupan orang percaya, jangan kita menghayal tentang surga itu. Mati, ya masuk surga, mati masuk surga. Yang percaya mati masuk surga. Engkau percaya, engkau masuk surga. Siapa yang bilang? Kehidupan orang masuk surga adalah ada harga yang kita harus bayar. Menerima Yesus tidak ada harga yang kita bayar, tapi mengikuti Tuhan ada harga yang kita harus bayar. Harga itu mahal. Jangan kita memurahkan kemurahan, jangan kita memurahkan kemurahan, jangan kita memurahkan kemurahan yang Tuhan berikan. Dari kenaikan, dari kehidupan Yesus dari bumi merupakan satu rangkaian sampai kepada puncaknya, yaitu kenaikan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid menganga, melihat terkagum-kagum. Malaikat dua datang, hai orang Galilea, mengapa engkau menganga di atas? Allah yang naik ke atas akan turun juga yang sama. Pulanglah ke Yerusalem. Pulanglah ke Yerusalem. Karena di Yerusalem itu awal daripada pertumbuhan, awal dari kehidupan, awal daripada kesuksesan ada di Yerusalem. Padahal Tuhan Yesus di dalam ayat berapa? Ayat 4 di situ. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem.
dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Tuhan Yesus peduli tentang Yerusalem. Yang melambangkan Yerusalem adalah melambangkan sebuah rumah tangga yang paling lembaga, yang paling terkecil, sebuah perkawinan yang dipedulikan oleh Allah. Karena Yesus datang ke dunia ini hanya untuk menyelamatkan dunia. Yesus datang dari atas turun ke bumi hanya untuk menyelamatkan dunia ini. Penyelamatan dunia itu dimulai dari sebuah rumah tangga. Ingat, rumah tangga, rumah tangga, rumah tangga. Harus kita beresin konflik-konflik internal di dalam kehidupan rumah tangga, karena itu sumber kehidupan damai sejahtera dari sebuah perkawinan yang kudus. Perkawinan yang kecil yang Tuhan peduli itu akan membentuk sebuah rumah tangga. Kalau kehidupan rumah tangga itu akan menghasilkan anak dan keluarga, akan membentuk sebuah kehidupan yang baik, akan membentuk sebuah masyarakat yang indah, harmonis. Dari masyarakat yang terbaik, harmonis, maka membentuk sebuah dunia yang aman dan nyaman dan tentram. Karena Tuhan menyelamatkan dunia ini lewat sebuah perkawinan yang kudus. Harus ada kekompakan di dalam kehidupan rumah tangga, di mana sumber kehidupan, sumber berkat datangnya dari rumah tangga itu sendiri. Karena rumah tangga itu ada berkat anak, berkat cucu, berkat suami, berkat istri. Jadi jangan engkau takut membangun sebuah rumah tangga. Ketika engkau belum berumah tangga, pasti engkau tidak pernah pegang uang. Tapi ketika engkau membangun sebuah rumah tangga, ada kebenaran yang menyertai, ada kehebatan, kedahsyatan berkat yang disertakan di situ. Yang engkau berpikir, wah, kenapa kok dari mana berkat? Saya bisa menyekolahkan anak, bahkan sampai pada kuliah, dan mengawini, membuat mereka menikah dan sebagainya. Semua dari kehidupan rumah tangga. Jadi kalau rumah tangga itu di dalam kehidupan yang paling kecil kita abaikan, maka jelas akan kontradiksi dengan apa? Dengan rancangan Tuhan Allah untuk menyelamatkan dunia. Dunia itu adalah tempat engkau berpijak, tempat kita mencari nafkah, tempat kita menikmati segala-galanya. Maka itu di dalam kehidupan rumah tangga, apabila ada konflik-konflik, beresin memang kesusahan sehari untuk sehari. Jangan dibawa-bawa untuk besok dan lusa. Dicungkil-cungkil masa-masa lalu terus, yang membuat kehidupan hilang damai sejahtera. Iblis datang untuk mengorek-ngorek masa lalu kita. Amin. Yang tidak pernah habis-habisnya. Dia selalu mengingatkan kita supaya kita kehilangan damai sejahtera. Ada satu kesaksian, kemarin saya tidak perlu sebut orangnya, datang di toko, anaknya cacat, tapi dia mampu cari uang untuk parkir. Umurnya sudah 30-an anaknya, tapi bapaknya ini terlalu sayang dia. 17 tahun lalu kecelakaan anaknya, sampai anaknya pincang, tapi bisa cari uang di tempat parkiran di sana. Dia bilang apa? Pak Thomas, setiap kali saya ingat ini anak, setiap kali saya kerja, setiap kali saya ingat, kenapa dia bisa kena tabrakan? Kenapa sampai sekarang ini saya hanya nangis setiap hari. 17 tahun. Ketika dia bekerja dalam suatu tempat, dia ingat, dia lemah, dia tinggalkan pekerjaannya. Begitu terus, tidak habis-habisnya. Dia selalu mengabadikan masa-masa lalu dia, yang membuat dia tidak bertumbuh, yang membuat dia tidak mengambil keputusan, dia tidak hidup dalam rancangan Tuhan. Saya bingung. Marilah lewat kesempatan kenaikan Tuhan Yesus merupakan awal cikal bakal untuk kita mengalami perubahan dan pembaruan. Ini adalah cikal bakal untuk kita memulai segala sesuatu yang baru. Karena kekristenan itu adalah berbicara tentang bukan agama. Kekristenan itu bukan agama, tapi kekristenan itu berbicara tentang gaya hidup, tentang kehidupan yang baru.
yang selalu baru. Jangan kita mengabadikan masa-masa lalu, karena kekristenan itu adalah bukan agama sesungguhnya. Kekristenan itu gaya hidup. Gaya hidup adalah, kekristenan itu adalah tempat kita mendemonstrasikan kuasa Allah. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengikuti Tuhan sekian lama tahun, tidak pernah kita mengalami perjumpaan yang sebenarnya dengan Allah. Apa penyebabnya? Apa alasannya yang membuat kita hidupnya menangisi salah, hidup dari masalah ke masalah? Kita tidak pernah keluar sebagai pemenang. Kita tidak pernah katakan, oke, ya Bapak, saya bangga memiliki Engkau Allah yang hebat dahsyat. Saya bilang sama dia, kalau engkau tidak kuburkan masa-masa yang pahit masa lalu, engkau tidak akan keluar. Suatu contoh, suatu waktu, saya sebut saja namanya, toko Raja Motor, punya istri. Dia anak tunggal. Ketika COVID, bapaknya meninggal. 2,5 tahun dia sudah kurus badannya. Kurus badannya. Itu Aci. Kenapa? Aduh kocian, saya ingat terus saya punya papa. Kenapa Tuhan? Salahkan Tuhan Yesus terus. Salahkan Tuhan Yesus terus. Dia selalu mengabadikan terus masa yang sudah lalu. Dia tidak bisa makan, tidak bisa urus anak. Menangis terus. 2,5 tahun menangis terus. Pagi tidak kena pagi, siang tidak kena siang. Karena apa? Dia masih hidup di dalam kedagingan. Dia ada dalam kedagingan yang membuat dia tidak dapat menikmati hadirat Tuhan. Loh, kalau kita ditawarkan, mau engkau berubah, mau engkau menikmati janji-janji Tuhan, wow, mau. Tapi ingat, perintah harus engkau jalani. Bukan hanya mau dapat janji-janji Tuhan, tapi perintah engkau harus terima. Engkau harus jalani perintah. Apa perintah? Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil. Beritakanlah Injil. Pergilah. Ada 2 pesan yang Tuhan berikan kepada umat-umat yang ditinggalkan saat itu. Ingat. Janji Tuhan, aku akan menyertai engkau. Amin. Ada banyak orang-orang muda, ada banyak orang-orang tidak mengerti hal ini. Saya sambung ceritanya tentang Aci tadi yang saya ceritakan tadi. 2,5 tahun dia hidup dari menangisi masalah kepada masalah. Akhirnya ketemu saya melayani 1 jam. Besok saya melayani 1 jam. Langsung dia dibukakan pikirannya. Amin. Langsung saat itu dia menangis. Langsung hari ini dia betul-betul mengalami kemenangan. Dia bilang sama orang-orang di keluarga-keluarga, kalau kamu ada masalah pergi di Pak Pendeta Thomas itu. Pendeta Thomas itu luar biasa, pengurapannya luar biasa. Sorry, minta maaf, bukan kita omong lebih. Dia melayani saya, merubah saya ini bisa tinggalkan semua. Saya sudah coba berapa pendeta, berapa orang melayani saya tetap ingat saya punya orang tua. Sekarang saya sudah mengerti, dibukakan saya. Haleluya. Dibukakan semua rahasia kebenaran Allah. Ketika itu dia sampai hari ini, kemarin saya masih singgah di dia. Kebetulan singgah di rumahnya. Dia panggil saya, dia kasih saya apa daging apa tuh? Ayam beku. Setiap kali saya ketemu sama dia, pasti dia ada sesuatu yang dia kasih. Saya bilang tidak usah. Tidak kocian tidak. Dia terlalu berbahagia. Jadi untuk kita mengalami segala sesuatu yang dikerjakan oleh Roh Kudus adalah kita harus memulai dari diri kita sendiri. Jangan engkau menuntut orang lain itu berubah kalau engkau sendiri tidak berubah duluan. Amin. Membangun persekutuan yang sejati harus memulai dari diri kita sendiri. Ada amin? Jadi jangan kita jadi iman center. Iman center itu dia center orang lain terang, tapi dia sendiri masih dalam kegelapan.
Dia pegang senter panjang-panjang, 5 baterai, dia senter orang-orang lain dikelihatan, tapi dia sendiri tidak kelihatan. Itu iman-iman senter. Jadilah terang. Kita harus memulai dari segala sesuatu yang baru. Seperti murid-murid Tuhan Yesus ketika dia terangkat ke sorga. Dan Tuhan Yesus bilang, jangan engkau menganga, jangan engkau, pulanglah, memperbarui dunia yang baru itu dengan cara ketaatan kepada Yesus Kristus. Mereka pulang, naik ke loteng Yerusalem. Inisiatif dimulai dari diri mereka sendiri. Mereka membangun persekutuan, mereka membangun kesehatian. Apabila karena apa? Ada kasih Kristus dari kebangkitan Kristus yang ditinggalkan, memberikan motivasi kepada mereka, memberikan keberanian kepada mereka, memberikan motivasi keberanian, memberikan keberanian, motivasi, memberikan keteguhan bagi mereka, yang membuat mereka meyakini bahwa mereka akan pulang dengan penuh sukacita. Mereka berpisah dengan Allah Tuhan Yesus, bukan menangisi masalah, tapi mereka bersukacita, dikatakan firman. Perpisahan mana yang ada perpisahan kok bisa bersukacita? Karena apa? Ada kuasa kebangkitan yang ada, memberikan motivasi, memberikan keberanian, memberikan semangat yang baru. Kehidupan kita juga jangan loyo. Kita punya Allah yang telah mati dan bangkit, memberikan kebangkitan, kuasa kebangkitan menyertai setiap orang percaya. Ketika mereka naik ke loteng Yerusalem, mereka bersekutu, mereka bersehati, mereka berdoa bersama-sama. Bukan saja mereka bersekutu saja, tapi di situ ada penantian, nantikan Tuhan. Rasul-rasul menanti-nanti. Di saat mereka menanti-nanti, ada kualitas yang mereka tunjukkan, ada kebersamaan yang mereka tunjukkan, karena ada kasih Kristus menyertai mereka. Mereka harus memulai, karena bibit kekuatan, bibit semulanya sudah ada dalam diri kita. Oh, di dalam kehidupan kita, pertama Yohanes 2:27, di situ dikatakan bahwa kita, di dalam diri kita sudah ada pengurapan. Engkau bangkitkan pengurapan yang ada pada engkau, dan dia akan muncul seperti emas, dan dia akan mengenal siapa Allah yang dia sembah. Di dalam diri kita sudah ada pengurapan di dalam diri, tinggal kita mau hidupkan atau tidak. Persoalannya, kalau kita mau atau tidak. Sedekat ini saja barang tasnya saya, ada di situ tasnya saya, tapi saya tidak tahu ada isi apa di dalam tas itu. Kalau saya tidak keluar, berani melangkah dan mengambil dan membukanya, oh, di dalam tas ini ada ballpoint, ada buku, ada Winston, ada apa dan sebagainya. Kita harus memulai segala sesuatu. Ketika kita memulai segala sesuatu, perubahan itu akan datang bagi kita. Yang tadinya kita tidak bisa kuat untuk melepaskan, yang tadinya kita tidak mampu melepaskan tabiat-tabiat yang lama, kita akan mampu, karena bukan kita tapi Roh Kudus yang memampukan kita. Karena kita menyenangkan, kita meresponi, merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Ingat, mendahulukan kepikiran kita dulu. Kita harus memulai segala sesuatu, perubahan dalam diri kita. Setelah kita memulai segala sesuatu, masukkanlah doktrin-doktrin kepada anak-anak kita. Bagaimana seorang ayah pemabuk baru melarang anaknya, jangan engkau mabuk. Nah, tidak baik, engkau sendiri masih mabuk. Bagaimana engkau masih merokok, jangan merokok. Nah, kamu masih muda-muda, jangan, kamu sendiri masih. Berubah dari diri kita sendiri, jangan engkau mabuk-mabuk. Kita harus memulai dari diri kita sendiri. Ketika kita memulai dari diri kita sendiri, persekutuan yang dibangun di atas loteng Yerusalem, mereka memulai dari sebuah pertobatan, sebuah pembaharuan, sebuah memulai dari segala awal adalah merupakan mereka menyadari bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu merupakan cikal bakal untuk mengalami perubahan dan pembaharuan. Dimulai keselamatan itu, titik. Jadi jangan kita remehkan kenaikan Tuhan Yesus.
menanti-nantikan kita akan kedatangan Tuhan Yesus. Mereka menunjukkan akan kualitas imannya mereka. Yaitu apa kualitas iman? Mereka merendahkan diri, membayar harga. Satu, mereka memulai menundukkan diri mereka, melepaskan ego mereka. Satu tuh, melepaskan kedagingan, kesombongan mereka. Mereka harus lepaskan. Perubahan, mereka harus mau tidak mau, suka tidak suka, harus dia lepaskan duluan. Kalau tidak, sulit dia menyenangkan. Kalau tidak, sulit untuk dia dapat meresponi kasih Bapa di dalam hidupnya. Kalau tidak, dia tidak mudah untuk berubah. Karena perubahan itu jangan engkau harap dari engkau sendiri, tapi tanpa Tuhan yang membalikkan keadaan itu. Harus memulai dari diri kita sendiri. Karena menanggapi kasih rahmat ilahi adalah membutuhkan tanggapan manusia. Menanggapi kasih rahmat ilahi membutuhkan tanggapan manusia. Dari manusia mendahulukan, baru Tuhan mulai turut bekerja di dalamnya, mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja. Kalau kita tidak memberi wadah, memberikan tempat, masa mungkin Roh Kudus bisa masuk di dalam dirinya? Kita harus membuka diri. Kalau engkau mau sukses, kalau engkau mau hidup dalam kemenangan kepada kemenangan, di dalam Roma tadi 8 ayat 32, ayat 37 tadi katakan awal tadi, menyanyi lebih daripada pemenang. Roma 8 ayat 37 itu harus. Kita ini sudah masuk di dalam masa-masa percepatan. Yang tadinya jalan begini, sebelum Roh Kudus naik begini, sebelum Roh Kudus naik jalannya pelan. Sekarang ketika Roh Kudus sudah naik, terjadi percepatan. Terjadi percepatan, yaitu tidak terhingga. Kalau dulu sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus hanya dipunyai oleh orang segelintir orang-orang Yahudi, orang-orang Galilea. Hanya itu saja mereka menikmati Yesus. Tapi ketika Yesus telah naik ke sorga, mereka bukan hanya untuk mereka saja, tapi untuk dunia. Sehingga engkau berada di mana, engkau katakan berjumpa dengan Yesus. Karena Yesus sudah naik berjumpa dengan Allah Bapa, dan dia menjadi pembela. Dia jadi imam besar yang agung. Dia raja di atas segala raja. Dia telah dinobatkan menjadi raja. Dia sebagai penguasa. Sehingga engkau ada di mana, dia ada di situ juga. Jadi terjadi percepatan. Hidup dalam kasih karunia, hidup dalam anugerah, hidup dalam belas kasihan Tuhan semata-mata. Oleh karena tuntunan Tuhan, kita berada di dalam kehidupan dinamika roh. Kita ada di dalam kehidupan dalam roh, dalam roh, dalam roh, dalam roh, dalam roh. Yohanes 6 ayat 63 dikatakan, kalau kita, saya agak cepat ya, saya tidak mau buka-buka ayat terlalu banyak, tapi yang saya tahu, bahwa saya kasih tahu Yohanes 6 ayat 63, kalau bisa langsung aja. Yohanes 6 ayat 63, Galatia 5 ayat 16, 17 sampai 24 menegaskan bahwa rohlah yang memberi kamu hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Kita ada dalam kehidupan dinamika roh. Apapun kehidupan kita harus mengandalkan roh, bukan mengandalkan daging. Tidak bisa. Dalam kehidupan yang semakin hidup, semakin sulit sekarang ini, roh akan memberikan pengertian, roh akan mewajukan kepada engkau, roh akan memberikan keberanian, roh akan berbicara kepada engkau. Mengapa, pertanyaan saya, kita takut untuk melayani Tuhan?
Kenapa kita takut untuk melayani Tuhan? Aduh Tuhan, Pak Thomas, saya tidak bisa. Saya orang kecil, saya tidak mengerti, saya bodoh, saya tidak menguasai firman. Yohanes 7 ayat 5 dikatakan, mereka ketika Yesus masuk dalam bait suci, dalam pesta, Tuhan Yesus mengajarkan orang-orang di sana, dan mereka bilang apa? Dia belajar dari mana? Bukan dari mana-mana, dari Roh Kudus sendiri. Amin. Roh Allah. Jikalau ada Roh Allah yang memberitakan, Dia akan mengingkapkan apa yang engkau tidak tahu. Dia memberitahukan. Engkau tidak tahu masa depan apa yang akan terjadi. Dia akan memberitahukan masa depan yang akan terjadi. Dia akan mengajarkan. Dia akan mengajarkan engkau, menuntun engkau, karena engkau adalah orang yang lemah dan memberi diri. Tuhan, pakailah saya sesuai dengan rencanamu. Tuhan akan menuntun engkau sesuai dengan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Percepatan terjadi, maka kita harus memiliki iman. Iman apa? Iman dari kehidupan Yesus. Iman dari mana? Iman dari kematian, iman dari kebangkitan, iman kepada kenaikan, iman kepada pencurahan Roh Kudus. Kita beriman serangkaian keselamatan. Kita orang-orang percaya harus mengimani, karena itulah iman, itulah yang mengalahkan dunia. Itulah iman yang mengalahkan keterbatasan kita. Itulah iman yang akan mengangkat kita bukan menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Itulah iman-iman yang dapat membela kehidupan kita di tengah-tengah kesesakan. Maka marilah Bapak Mama yang di sini, dalam keadaan gundah gulana, mungkin engkau pingin untuk membangun anggota keluarga dengan harmonis, tetapi kenapa kasih itu dingin? Kenapa kasih itu dingin? Kita hidup sekarang, kita ingin untuk bangun hubungan dengan Tuhan secara akurat. Komitmen kita buat kepada Tuhan, tapi sampai hari ini tidak satu pun komitmen yang kita dapati jalani. Gagal. Saya dulu perokok kelas kakap waktu masih di Sumba. Meja uang itu hitam, kiri kena atur uang, atur rokok, bakar-bakar. Jalan kemana mesti bawa rokok, jalan kemana bawa rokok, dihabisin dengan teman-teman. Habis makan harus cari rokok, habis minum kopi harus cari rokok. Hidupnya saya itu dulu. Saya buat komitmen, Tuhan, tanggal 1 bulan 1 tahun itu, tahun baru, saya akan tinggalkan semuanya. Saya tinggalkan hanya jangka waktu 2 bulan. Saya mulai lagi, kembali lagi. 10 kali itu ulang-ulang terus, tidak jadi-jadi. Kenapa? Saya mengandalkan kekuatan saya, bukan mengandalkan Roh Tuhan. Saya mengandalkan kehebatan saya. Saya seringkali gagal. 2 Korintus 3 ayat 14. Coba kita buka. 2 Korintus 3 ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapnya. Amin. Hanya Dia saja yang dapat membukakan rahasia sehingga kita bisa ada di tempat ini. Saya berdiri di tempat ini karena Kristus yang membukakan. Allah itu bukan untuk engkau analisa, untuk engkau pertentangkan, perdebatkan. Allah itu bukan untuk engkau pelajari. Kalau engkau bisa pelajari Allah itu, berarti Allah itu bukan Allah, tapi Dia manusia biasa. Kau bisa baca dengan pikiranmu, bisa. Karena Allah itu dahsyat, bentuknya roh,
tidak bisa engkau hadapi dia dengan kedaginganmu. Kau tidak akan bersamaan dengan frekuensimu. Frekuensi radio kalau dibuka di rumah sini dengan Lisbeth harus satu frekuensi, baru kita dapatkan bunyinya. Tapi kalau kita berhubungan dengan Allah, Allah itu roh, kita datangi dia dengan daging dan tidak memiliki roh yang ada pada hidup kita, tidak bisa nyambung. Pantasan engkau menangisi masalah, hidup dari masalah-masalah, tidak pernah disingkapkan rahasia dan kebenaran ini. Yakinlah, engkau akan mengenal siapa dia, Allah itu. Kalau engkau berjumpaan dengan dia, engkau akan dapatkan yang namanya singkapan. Tuhan akan bukakan segala rahasia, dan engkau yang akan tidak mampu, engkau akan dimampukan. Kau yang miskin diperkayakan, engkau yang jalan buntu dibukakan, karena singkap dari Allah, yaitu Roh Kudus. Karena engkau memulai memberi diri untuk dibentuk oleh Yesus. Kita hanya siapa kita atas anugerah Tuhan. Acehoa ini kawan saya jemaat di Bukit Hermon. Senyum dulu, senyum. Dia kalau mau mati, saya bukan bilang meninggal, mau mati sudah dari dulu. Benar, darah tinggi, jatuh dari motor. Sampai sekarang Tuhan masih pelihara dia. Sampai hari ini dia masih mendengarkan khotbahnya Pak Thomas Mahin. Ulang-ulang jatuh di motor dalam keadaan pingsan, tidak mati-mati sampai sekarang. Kematian itu bukan bagian daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah menciptakan kita untuk mati. Amin. Kematian kita akibat daripada upah dosa, itu adalah maut. Tapi Tuhan tidak menginginkan engkau mati. Jadi jangan ada yang meninggal di tengah keluarga kita. Kita salahkan Tuhan. Tuhan, kenapa engkau ambil anakku? Karena engkau sendiri tidak jaga, cek seibabi, cek ini kolesterol, tersumbat sana, tersumbat sini, kau mati karena jantung, karena engkau tidak mengawasi dirimu. Bukan karena salahkan Tuhan. Tuhan itu baik memelihara kita. Sampai hari ini saya lihat Acehoa tetap lebih cantik daripada dulu lagi. Saya punya kawan ini dari dulu. Kehidupan kita, kualitas. Jadi hidup kita bukan kita kumpul-kumpul seperti ini saja. Bukan kita kumpul-kumpul seperti ini saja lalu kita beribadah lalu kita pulang. Tapi di dalam kumpul-kumpul ini ada harga yang kita bayar. Ada harga yang kita harus bayar. Ada pengorbanan dari haknya kita lepaskan. Disitulah yang namanya kualitas. Kualitas. Bukan hanya persekutuan saja yang kita bangun, tetapi kualitas juga kita harus bangun. Jadi kualitas dan persekutuan itu harus sejalan. Sekali lagi saya katakan, itulah yang membuat di loteng Yerusalem terjadi gempar mujizat. Amin. Itulah penyebab yang membuat mujizat terjadi di sana, karena ada kualitas dan persekutuan yang mereka bangun. Nah, persekutuan yang kita bangun, saya mau bilang kepada kita, di dalam kesatuan di dalamnya harus ada kebersamaan. Amin. Jemaat Tuhan yang ada diberkati Tuhan di sana, di sini pagi hari. Kesatuan di dalam kebersamaan itu merupakan prinsip penting yang harus kita bangun di dalam membangun sebuah persekutuan. Mengerti maksud saya? Untuk kita membangun sebuah persekutuan ini, agar gereja ini dapat bertumbuh dengan dahsyat dan pesat. Kesatuan di dalam kebersamaan, prinsip penting yang harus dibangun, prinsip penting yang harus dibangun di dalam persekutuan kumpul-kumpul seperti ini. Itu namanya kualitas. Jangan kita memposisikan diri kita di antara jemaat ini yang lebih tinggi daripada yang orang lain.
Jangan kita memposisikan diri kita lebih penting dari orang lain. Kalau saya tidak ada di gereja ini, mereka tidak bisa bikin apa-apa. Jikalau kita memposisikan diri kita lebih tinggi dari orang lain, kita akan kehilangan kasih sayang daripada orang-orang di sekitar kita. Ada amin? Haleluya. Buktikan hari ini kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Bukan hanya kualitas, tapi persekutuan itu benar-benar kita membangunnya. Jadi di dalam kehidupan biasanya persekutuan seperti ini dibangun, tapi kualitas tidak ada. Berarti gereja ini hanya kumpul-kumpul sekelompok penjudi perampok di dalamnya. Ya, ini saya bahasa kasarnya. Karena apa? Tidak ada kualitas di dalam. Hanya kumpul-kumpul untuk apa? Sama dengan kumpul-kumpul penjudi perampok di dalam. Tapi sebaliknya, kualitas saja yang kita ingat di sini. Tapi persekutuan kita abaikan. Sama saja kita. 10-11 sama saja. Kita jadikan egoistis, ego, kesombongan pribadi. Saya mau menang sendiri, saya mau selamat sendiri saja. Amin. Tapi yang sesungguhnya persekutuan dan kualitas iman harus sejalan. Ada amin? Tepuk tangan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Percepatan yang Tuhan sudah janjikan, kita harus memiliki satu paradigma. Kita harus memiliki satu paradigma, lompatan paradigma selangkah lebih daripada orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Kita harus lebih selangkah. Kenyataannya sekarang, apakah kita lebih selangkah? Di manakah letak kita punya kemajuan? Apakah dari dulu saya jadi jemaat di Hosana sampai sekarang saya jadi PDP, pendeta depan pintu saja terus terima tamu, tidak ada peningkatan? Harus kita memulai memikirkan itu, sudah waktunya. Sudah harus kita pikirkan itu semuanya. Karena dalam dunia ini tidak ada yang instan. Di dalam dunia ini tidak ada yang indah sesungguhnya tanpa kita hadirkan Kristus yang menyingkapkan segala rahasia. Di dalam Roh Kudus, gereja sekarang tanpa Roh Kudus, kehidupan rumah tangga tanpa Roh Kudus, kehidupan pribadi tanpa Roh Kudus, dia akan mandul, dia akan kecewa, dia akan bosan. Sebab tanpa Roh Kudus, pembaruan itu tidak akan terjadi dalam ini. Baik pembaruan dari segala link kehidupan, dari ekonomi, karakter, pola pikir tidak akan dibentuk, tidak akan mengalami pembaruan dalam dirinya. Titus 3 ayat 5, coba kita buka. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tapi karena rahmatnya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang melakukan pembaruan dalam pola pikir kita, karakter kita, tabiat kita yang lama itu. Saya percaya ketika kita memiliki pengertian yang benar, mengerti dan memiliki pengertian yang benar, dan kita meresponi akan kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus, kita memaknainya, maka kita akan dibuat lewat dari dalam hati kita, lewat kuasa Roh Kudus yang ada dalam hati kita, kita dimampukan untuk dapat berubah. Mengerti maksud saya? Roh Kudus yang mengubahkan kita, bukan kita yang mengubahkan hidup ini. Tidak bisa. Maka itu harus Yesus. Kalau kita tidak mengerti, ingat, sebentar lagi kita sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Jangan sampai kita mati di dalam dosa kita. Jangan sampai kita ketika dipertanyakan, coba ada yang sudah pulang dari surga atau dari atas yang meninggal, lalu dia pulang dan dia punya kehidupan yang tidak pantas, hidup yang biasa-biasa, baru dia bercerita, oh ini begini, kita bisa jadikan standar. Tapi ini iman, kita percaya kepada perkataan firman, bahwa kita harus beriman kepada
dari kehidupan Yesus, kematian, kebangkitan Yesus, bahkan kenaikan surga, curahkan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu kita harus memaknai. Kita harus beriman kepada itu. Jikalau kita tidak beriman kepada itu, kita akan dikatakan firman, kita akan mati di dalam dosa-dosa kita. Wow, bahaya. Yohanes 8 ayat 24, coba lihat. Yohanes 8 ayat 24. Kita akan mati di dalam dosa kita. Hati-hati ya, kita hidup ini sebentar lagi. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Tidak ada keselamatan. Tidak ada keselamatan. Maka itu kita harus didik anak-anak kita yang dapat memampukan perubahan dan pembaruan anak-anak kita. Saya belum mau cerita lagi panjang kesaksian, banyak kesaksian. Orang yang narkoba, anak yang narkoba, anaknya yang narkoba. Ketika dipertemukan, saya hanya bilang kepada orang tuanya, kau harus dipenuhi dengan Roh Kudus, baru engkau bisa merendahkan diri. Engkau merendahkan diri, kau tunduk di kakinya anaknya. Anaknya narkoba, anak itu bertobat dari narkoba tanpa polisi, tanpa hukuman. Sampai sekarang dia jadi apa? Tukang hebat, dahsyat. Kerja apa? Brand stock, luar biasa. Tapi tato-tatonya masih ada. Ada satu orang lagi, dia punya kehidupan rumah tangga sudah harus cerai. 99% sudah harus cerai. Setiap kali datang dari rote, balik lagi dulu. Tiap kali balik lagi. Jadi keluarga di Sumba sudah bilang, sudah, kocian depan saya, kasih tahu itu, dia jangan pulang lagi ke rote, langsung berangkat sudah di Surabaya, cari kerja Surabaya, semua keluarga dukung. Apa? Suruh pergi cerai, pergi di Surabaya, pergi kerja, atau ada kerja apa di Kupang, sudah jangan dia pulang lagi, sudah cerai, sudah ini kali sudah tidak ada ampun lagi. Keluarga bilang sama dia punya laki-laki ini, saya bilang tidak. Kekristenan itu tempat kita mendemonstrasikan kuasanya. Amin. Kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu adalah tempat kita mendemonstrasikan kuasanya. Karena ketika Yesus naik ke surga, dia melepaskan kuasanya. Atau dia begini, atau dia begini. Coba lihat di fotonya. Waktu dia naik ke surga, dia melepaskan kuasanya. Kekristenan adalah berbicara tentang kehidupan yang baru. Amin. Yang lama biarkan dia berlalu, yang baru sekarang. Kekristenan dimulai dari cikal bakal kita mengalami perubahan dan pembaruan. Pembaharuan. Hari ini adalah momen yang sangat berharga. Ketika saya melayani dia, saya bilang begini sama dia, mari ikut saya pergi di Tedis. Saya duduk di Tedis selama 2 jam, dari jam 8 sampai jam 10. Sambil minum. Saya berbicara dengan dia. Ketika saya berbicara, saya rasakan dia berubah. Dia menangis. Dia bilang begini, kok sekarang saya pulang sudah ke rote. Sekarang saya pulang, saya balik. Besok pagi saya balik memang. Betul, besok pagi saya balik memang. Istrinya menangis telepon saya, Kocian, terima kasih Kocian. Suami saya sudah kembali. Dia suruh bicara semua, dia akan tinggalkan saya cerai. Dia berdoa, saya berdoa di hadapan altar, saya berbicara ini. Sebab tanpa Roh Kudus dia tidak dapat diubahkan. Roh Kudus saja yang dapat mengubahkan dia. Roh Kudus yang dapat memampukan dia. Apapun keadaanmu, jangan engkau lihat engkau tidak bisa. Engkau pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa dengan di hadapan Tuhan. Orang Galilea, hai orang Galilea, pulanglah engkau. Di mata orang Yahudi, orang Galilea ini tidak terpandang. Orang Galilea ini dianggap hina, dianggap jijik. Tidak mungkin ada pembesar-pembesar yang keluar dari orang Galilea. Tidak ada penginjil-penginjil yang bakalan keluar dari Galilea. Tetapi orang anggap remeh. Di saat itulah mereka lah yang menjadi
tiang dalam penyampaian kebenaran firman. Petrus, 3.000 orang bertobat ketika dia melayani. Kenapa? Orang Galilea. Jadi jangan anggap remeh orang yang kecil. Orang yang kecil jangan kita anggap remeh. Pertama Korintus 1 ayat 27 ayat 28, coba lihat. Jangan engkau anggap remeh, engkau tidak bisa. Engkau berharga di mata Tuhan. Pertama Korintus 1 ayat 27-28. Saya sudah capek. Kita cukup sudah ya. Nanti kita ketemu lagi berikutnya. Saya sudah capek. Aneh. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ada amin? Sekali lagi, kuburkanlah pola pikir kita yang salah. Hari ini kuburkanlah pola pikir kita yang keliru, bahwa kita tidak mampu, padahal kita mampu sekali. Sebelum saya menutupi khotbah saya hari ini, saya mau bilang kepada kita, tidak akan mungkin Roh Kudus dikaruniakan kepada kita dan kita pakai menjadi dasar itu kalau kita tidak ada sebuah pertobatan. Amin. 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 Lukas 24 ayat 47. Coba buka cepat. Saya tutup aja. Lukas 4 ayat 27. Lukas 24 ayat 47. Tidak akan terjadi sesuatu kegerakan tanpa pertobatan. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Amin. Berita pertobatan. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Kisah 2 ayat 38, coba katakan. Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saya sudah katakan, Roh Kudus dikaruniakan kepada kita lewat sebuah pertobatan. Matius 4 ayat 17 juga demikian. Juga tekankan masalah pertobatan. Mau apa lagi? Kisah Para Rasul 8 juga berbicara tentang pertobatan. Kisah Para Rasul 8 itu juga ayat 22 itu berbicara tentang pertobatan. Karena pelayanan Kristus awalnya dimulai berbicara tentang pertobatan. Betapa penting di mata Tuhan tentang pertobatan. Pertobatan itu adalah meninggalkan gaya hidup kita yang lama. Meninggalkan gaya hidup kita yang lama, menggantikan cara berpikir kita yang baru, yang kita anggap itu berfungsi untuk meraih janji-janji Allah. Mungkinkah di antara kita ada yang mengalami kesulitan? Saya mau bersaksi, 2 minggu lalu ada teman SMA saya di Bogor. Dia mengalami penyakit prostat. Dikatakan dokter sudah kanker prostat. Saat itu tiba-tiba tidak bisa kencing. Pakai kateter. Saya melayani 4 kali setiap pagi jam 6